Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Semua otoritas, semua perintah Bapak Ibu, semua penemuan itu milik Allah. Qala ta'ala alam ta'lam ay harful istifham la tughayyiru amal al-amil. Ini Imam At-Tabari ay bil ijari wal iqtira wal mulk was sultan wa tafudul amri wal iradah itu Allah. Pokoknya kita fokusnya kepada Allah yang memberikan syariat. Maka kita akan ringan. Dan syariat yang paling ringan itu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Fattaqullaha mastata'tum. Ringan sekali. Di khutbah Jumat saya pernah sampaikan di sini, ketika ada ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Terus, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Surah Ali Imran ya, ayat 101 ya. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Maka bagaimana respon para sahabat? Respon para sahabat, mereka melaksanakan salat sunnah dengan benar-benar maksimal. Berdirinya lama, sujudnya lama, sampai kakinya bengkak-bengkak. Maka turunlah surah At-Taghabun. Bagaimana kata Allah? Fattaqullaha mastata'tum. Sesuai dengan kemampuan kalian. Mudah apa berat hukum bagi kita? Mudah. Siapa yang beri hukum? Allah. Untuk apa? Untuk keselamatan kita. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan Allah lah yang mengatur hukum kepada hambanya menurut kehendaknya. Dia menghalalkan menurut kehendaknya. Dia mengharamkan menurut kehendaknya. Dia membolehkan ini menurut kehendaknya. Contoh, kalau seorang, ada ibu-ibu di sini? Ada ibu-ibu? Bu, nah ibu di sini ya. Insya Allah ibu-ibu di sini masih ada suaminya kan? Masih ada suaminya kan? Masih ikut suaminya ikut ya. Seorang wanita yang meninggal oleh suaminya, maka idahnya berapa? Di zaman jahiliyah berapa? Idahnya menunggu dia, idahnya untuk menikah kembali berapa? Berapa hari? Berapa bulan? Setahun. Di zaman jahiliyah Pak Haji, setahun. Lihat Al-Baqarah 240 ya. Setahun itu. Bayangkan kalau itu tidak dihapus. Ketika itu ada, maka syariat ini Allah Ar-Rahman Ar-Rahim berat sekali bagi mereka. Maka Allah turunkan Al-Baqarah ayat 234 berapa? Idahnya 4 bulan 10 hari. Alam ta'lam anallaha lahu mulkus samawati wal ard. Bukankah Allah itu mengetahui? Bukan, Allah tahu. Bayangkan kalau itu masih ada setahun Bapak Ibu. Ya. Kemudian Allah uji hambanya dengan hukum nasyah. Ada yang baru menggantikan yang lama. Itu ujian. Ada yang baru menggantikan yang lama. Untuk taati saja. Kalau ada yang baru dan itu ditetapkan, maka yang lama ditinggalkan. Kan begitu? Itu ujian. Ujian bagi hamba. Atau dalam istilah ilmu pengetahuan, namanya apa? Mindset terbuka. Nah itu namanya. Tapi kalau dalam akidah, kalau Allah turunkan yang baru, laksanakan. Maka bukan saya wajibkan Pak Ustadz Asikin ya. Ada satu buku kitab namanya Kitab An-Nasikh wal Mansukh. Nanti pelajari di sini ya. Kecil sih, berapa lembar di situ, tapi berbahasa Arab.
Jadi setelah kajian ini, kaji kitab An-Nasikh wal Mansukh. Jangan sampai nanti ada orang yang mengatakan yas'alunaka 'anil khamr atau yas'alunaka 'anil maisir wal khamr. Mengambil rujukan ayat yang belum diharamkan. Ada tidak? Ada tidak, Pak? Banyak. Kul fihima ithmun. Kul fihima apa? Sesungguhnya pada keduanya itu ada manfaat, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Itu hukum yang belum jelas mengharamkan khamr. Ini anak muda nih terutama. Ketika mengkaji Al-Quran, maka wajib membaca kitabun nasikh wal mansukh. Apa kitab nasikh dan mansukh? Kitab ayat yang menghapus dan ayat yang dihapus. Tapi hukum Bapak Ibu, bukan akidah, bukan kisah. Hukum. Seperti tadi ya, perempuan yang ditinggalkan 40 hari itu, meninggal suaminya, maka bukan setahun, tapi 4 bulan 10 hari. Kapan belajarnya Pak Haji? Insya Allah ya. Setelah ini ya, kitabnya ada di saya, nanti saya sampaikan ke Pak Ustadz Hidayat. Atau Pak Ustadz Hidayat yang ngajar di sini. Ya. Atau baca-baca semuanya ya. Nah, ini konsepnya, ini nasakh dan mansukh ya. Artinya dihilangkan hukumnya atau diganti atau dipindahkan begitu ya, dipindahkan hukum ya, syariatnya. Kalau Bapak Ibu berpegang kepada surah Al-Baqarah ayat 184 gitu ya, maka puasa itu bisa saja tidak dilakukan. 184 karena masih diperbolehkan. Yang puasa, yang tidak puasa dipersilahkan. Yang tidak puasa ya ganti aja dengan fidyah. Gitu ya. Tapi dihapus dengan ayat 185. Maka ketika kita nasihati umat itu, nasihati masyarakat itu tidak menggunakan ayat 184 di surah Al-Baqarah. Tapi di ayat 185, faman syahida minkumus syahra fal yasum. Jadi kalau kalian melihat bulan itu, yang sakit, yang apa, yang tidak, yang sehat, yang apa, yang kuat, itu puasa, gitu ya, puasa semua, itu, ya. Maka disebut dengan mansukh. Apakah ini terjadi? Terjadi Bapak Ibu. Lihat di surah Al-Baqarah 104. Allah Subhanahu wa taala melarang, menghapus ra'ina, kata ra'ina dengan kata undurna wasma'u. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu undurna wasma'u. Kata ra'ina dihapus oleh kata ungzurna wasma'u. Ketika ayat ini turun, maka ra'ina sudah tidak boleh digunakan. Apa kata ra'ina? Ra'ina itu artinya sami'na wa asaina. Itu ra'ina. Dengar sih dengar, tapi kami nggak mau melaksanakan. Itu. Ganti dengar undurna wasma'u. Ya Allah, ya Rasul, kami dengar dan kami laksanakan. Apa namanya? Sami'na wa ata'na. Kata sami'na wa asaina di Al-Quran disebutkan kepada satu kaum. Tapi sebetulnya itu ada lafad kalimat yang disimpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap perilaku sebuah kaum. Apa sami'na wa asaina? Kami dengar tapi kami membantah. Itu namanya ra'ina. Atau ru'ona adalah bahasa yang bahasa yang menghina Nabi Muhammad SAW, menghina Nabi dan para sahabatnya. Itu ya, maka ini disebut dengan nasih dan mansukh. Maka konsep penghapusannya, lihat surah Al-Baqarah 106, ini sudah kita bahas di bulan Ramadan. Manansakh min ayatin aw nunsiha. Kapan terjadinya Bapak Ibu? Terjadinya ketika Rasulullah itu salat menghadap Baitul Maqdis.
Ya, berapa bulan? Berapa bulan? 16 bulan atau 17 bulan. Berarti setahun setengah ya. Itu Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi dihapus. Dihapus. Dengan apa? Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Aku lihat engkau itu kalau sholat lihatnya ke atas karena nggak suka. Jadi kalau orang yang tidak suka sama kita, kalau ngobrol lihatnya ke atas. Itu nggak suka tandanya. Kalau suka berarti ngobrolnya lihat wajah kita. Nah Rasulullah begitu. Ketika ke Baitul Maqdis nggak suka. Nunggu-nunggu perintah. Akhirnya turunlah surah Al-Baqarah 144. Menghadap ke Baitul Maqdis dihapus menjadi menghadap ke Masjidil Haram. Pertanyaannya, penting tidak kita tentang nasih dan mansuh? Penting, penting banget. Ya, maka tolong dipelajari. Jangan sampai nanti menyampaikan ayat tapi ayat itu sudah dimansuh. Sebab turunnya ini, ya. Tapi kisah tidak dimansuh, kisah tidak ada ya. Karena di Al-Qur'an itu kisah itu tidak hoax. Saya ulang ya. Kenapa kisah tidak dihapus? Karena kisah di Quran itu tidak hoax. Betul-betul nyata. Betul-betul fakta. Maka kisah tidak dihapus, termasuk kisah penyembelihan nanti Aidul Kurban itu bukan Nabi Ishak. Saya ulang ya, agak tegas sedikit, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Termasuk kisah penyembelihan di Idul Adha itu bukan Nabi Ishak, tapi Nabi Ismail. Itu cerita, tapi tidak ada nasih, tidak ada yang mansuh terhadap cerita itu. Fakta. Nanti lihat surah As-Saffat, ya, surah Al-Qasas dan sebagainya. Termasuk ini yang tadi saya sampaikan, Al-Baqarah 240 ya, dan Al-Baqarah 234 tentang perempuan-perempuan yang ditinggal suaminya karena meninggal dunia. Pertanyaan kepada ibu-ibu, mau yang ini atau mau yang ini, Ibu? Mau yang 240 atau mau yang 234? Tergantung Ustadz katanya, kalau usia saya sudah sepuh yang apa-apa deh dua-duanya gitu katanya. Ya, tapi kalau ada kesempatan ya silakan. Nah, kemudian, nah ini hukum nasahnya. Di Nabi Adam nasah saudara kandung, ya, namun pernah mengizinkan pernikahan antara saudara kandung untuk perkembangan manusia. Namun kemudian diharamkan pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Termasuk di Nabi Musa alaihissalam memerintahkan Bani Israel membunuh penyembah anak sapi dengan sebagai tobatnya. Namun kemudian perintah tersebut dihentikan, diangkat pedangnya. Pertanyaannya, terjadi atau tidak terjadi? Ada dua khilaf. Khilaf yang pertama terjadi, banyak yang terbunuh. Yang kedua adalah tidak terjadi karena keburu dihapus untuk dihentikan, sebagaimana penyembelihan Nabi Ismail ketika Nabi Ibrahim akan menyembelihnya dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terjadi penyembelihan dari Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian mengapa nasrah itu ada? Karena dinamika tadrij. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan perintah-perintah itu bergantung kepada kesiapan manusia. Contoh ini aja, contoh salat wajib dari 50 waktu menjadi 55 waktu. Betul ya? Betul? 50 rakaat 50 waktu ya menjadi 5 waktu. Sebelumnya berapa? 50 waktu. Tapi kemudian dilihat di dalam kitab Al-Isra wal Mi'raj, ada 20 sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis itu. Itu Bapak Ibu, ya.
Kemudian banyak sekali bukti sejarahnya di Al-Qurtubi jilid 2 halaman 303, silakan dibaca. Ketika Allah mengharamkan banyak jenis hewan bagi Nabi Musa dan Bani Israel, padahal sebelumnya dihalalkan bagi Nabi Adam alaihissalam. Juga mengharamkan pernikahan dengan saudara kandung, dan sebelumnya diperbolehkan pada Nabi Adam. Kemudian Nabi Ibrahim pernah diperintahkan untuk menyembelih putranya, tapi dihapus dengan jangan menyembelihnya, gitu ya. Maka perintah dan larangan itu hanya Allah yang tahu maksudnya. Dikol-kolahin ya maksudnya. Tahu Allah itu, tahu. Kenapa Allah mengharamkan BABI? Allah tahu maksudnya. Kenapa Allah ada berapa yang diharamkan? Lihat surah Al-Baqarah. Ayat berapa Ibu? Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal hinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Di juz 2 itu. Betul ya? Sesungguhnya Allah haramkan bangke, Allah haramkan darah, Allah haramkan daging babi, Allah haramkan yang disembelih tidak disebut nama Allah, yang disembelih bukan karena Allah. Ya. Itu Allah tahu. Maka alam ta'lam anallahu lahu mulkus samawati wal ardh. Alam ta'lam, tidak yang bertanya. Alam ta'lam anallahu lahu mulkus samawati wal ardh, tidak ada yang bertanya, tidak yang bertanya. Yang bertanya itu justru Allah. Jadi jangan kebalik. Yang bertanya itu justru Allah. Kenapa kalian melakukan hal ini? Maka setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti di yaumil akhir, ya. Ma wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Tidak ada penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Di ayat 108 Allah berfirman, am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl, ay bal aturiduna ya ma'sal mu'minin an tas'alu nabiyakum kama su'ila Musa, sama su'ila qaumu Musa nabiyahum min qablu wa yakunu mithlukum mithlal yahud alladhina qalu nabihim aina Allah jahratan fadallu kama dhallu. Ini Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan termasuk orang mukmin untuk tidak bertanya. Apa kalian ingin selalu bertanya kepada Nabi? Ya, sebagaimana dulu kaum Bani Israel ketika perintah datang selalu bertanya kepada Nabi Musa alaihis salam. Lihat surah An-Nisa, banyak bertanya seperti para ahli kitab. Yas'aluka ahlul kitab an tunazzila alaihim kitaban minas sama' faqad sa'alu Musa akbara min dzalika faqalu anna Allah jahratan fakhadathum as-sa'iqa bidulmil akhir ayat. Ahlul kitab meminta kepadamu agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Sungguh mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar daripada itu. Mereka meminta apa? Meminta melihat Allah secara nyata. Maka am turiduna an tas'alu rasulakum, larangan bertanya kepada hal yang belum pernah terjadi dan belum ada syariatnya. Lihat dalam surah Al-Maidah ayat ke-101, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Wahai orang beriman, jangan bertanya tentang sesuatu, jika itu ditanyakan maka akan membuat engkau susah. Apa asbabun nuzulnya? Ketika perintah haji. Perintah haji. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah haji itu diwajibkan setiap tahun? Itu pertanyaannya itu. Padahal kuantitas hajinya belum dijelaskan, ada syariatnya. Tapi para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah haji itu kami lakukan setiap tahun? Rasulullah diam. Kemudian Rasul sampaikan, kalau aku katakan setiap tahun dan diwajibkan, maka itu akan menyulitkanmu.
Itu ya, Bapak Ibu, sebagaimana dulu siapa? Kaum Bani Israel ketika disuruh oleh Allah untuk menyembelih sapi betina. Tanya lagi warnanya, tanya lagi usianya, tanya lagi begitu. Ya. Maka turunlah surah Al-Maidah ayat ke-101. Ya. Hadis dari Abi Hurairah, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ayuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Faqala rajulun aqulu amin ya Rasulullah. Aqulu amin ya Rasulullah, fasakata hatta qala thalathan, 3 kali bertanyanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law qultu na'am la wajabat wa lamastata'tum. Itu ya. Jadi Rasulullah mengatakan sesungguhnya haji itu telah diwajibkan, maka berhajilah. Maka seorang bertanya, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Rasul diam sampai dia bertanya 3 kali, dan Rasul menyampaikan, kalau aku katakan iya wajib, maka kewajiban itu akan memberatkan kalian. Di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah ibn Rahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW yakulu man nahaikum anhu fastanibuhu wa ma amaltukum bi fa'tu minhu mastata'tum fa inma ahlaka ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum an anbiya'ihim. Tapi bertanyanya bukan ingin tahu ilmunya, tapi bertanyanya untuk tidak mau melaksanakan. Itu persoalannya. Kalau sekarang Bapak Ibu mungkin anak-anak dirangsang untuk bertanya, gitu ya. Tapi kalau bertanya untuk tidak melaksanakan, itu tidak boleh. Karena seperti Bani Israel banyak bertanya, tapi dia tidak melaksanakan. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Jadi banyak tanya tapi sehingga memberatkan, sampai memberatkan mereka untuk mencari bentuk ya sapi betina itu. Di dalam hadis Warqati bil Mughirah ibn Syu'bah qala, ada 3 hal Bapak Ibu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah mungkin mendengar namanya qila wa qala wa kasratus su'ali wa ida'atul mal. Ada 3 yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu qila wa qala? Qila wa qala, qila itu ditanyakan, qala dia bertanya, itu terlalu banyak menukil dari orang lain tanpa dasar, tanpa tabayun. Ya, atau menyebarkan berita hoax. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau dapat informasi, tabayun dulu. Qila wa qala atau gosip. Semakin digosok semakin jadi menyibukkan diri dengan urusan orang lain yang tidak bermanfaat. Stop. Ya, karena setelah Ramadan salah satunya itu adalah menggugurkan pahala. Dah, berhenti sekarang. Urusi diri sendiri, perbaiki diri sendiri. Urusan orang lain, kalau mereka minta bantuan sama kita, kalau mereka minta nasihat sama kita, idastan sawaka fansahu. Kalau mereka minta nasihat, kasih nasihat. Kalau mereka minta bantuan, kasih bantuan, gitu. Itu hakul muslim ala muslim. Ya, apa itu kasratus soal? Banyak masalah agama yang tak perlu, mencari celah hukum, yang halal jadi yang haram menjadi halal, gitu ya. Itu seperti tadi di surah Al-Baqarah 188, ada 2 orang yang bersengketa tentang satu bidang tanah, Pak. Yang satu itu mengatakan ini milik saya, yang satu ini milik saya, tapi nggak punya sertifikat tanah. Di zaman itu kan nggak punya sertifikat tanah ya. Mengadu kepada Nabi, ya Nabi ini milik saya, ya Nabi ini milik saya. 2 orang itu bersengketa. Sampai-sampai yang bukan miliknya bersumpah kepada Allah, itu milik saya. Bahkan hakim pun waktu itu
Qadhi pun mau melegalkan, maka turunlah surah Al-Baqarah ayat 188. Dia meriswah, dia menyuap hakimnya agar tanah itu menjadi miliknya. Itu artinya mencelah, cari celah-celah hukum untuk terus gitu. Itu namanya kasratus soal. Dan banyak meminta-minta kepada orang lain padahal dia mampu. Yang ketiga adalah idha'atul mal, tabdir, boros, israf. Ini juga sama yang gak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka 30 hari itu sebetulnya kita dididik untuk tidak boleh boros. Sahur tidak boros. Nah, yang jadi masalah bukan sahurnya, bukannya. Saya lihat video di sini kan menyediakan sahur dan buka ya Pak. Wow, Masya Allah, banyak sekali. Tapi habis kan? Nah, kalau habis nggak boros Pak. Yang masalah adalah banyak makanannya tapi tidak dimakan dengan baik gitu. Jadi alumni Ramadan bukan israf. Ya, alumni Ramadan bukan tabdzir. Tapi alumni Ramadan dia hemat, dia sederhana, ya, dan dia tidak ceroboh terhadap harta. Itu namanya idha'atul mal. Terakhir, wa may yatabaddalil kufra bil iman. Siapa yang mengganti kekufuran dan keimanan, artinya dia mengambil sesuatu yang haram, dia mengambil sesuatu yang justru itu sudah dihapus, dia mengambil sesuatu yang justru sudah tidak boleh, maka faqad dhalla sawa'as sabil, maka sungguh dia telah melewati batas. Demikian, ada waktu tinggal beberapa menit. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita petunjuk sehingga insya Allah kita selalu tadabbur terhadap Al-Quran, ya. Selalu bertanyalah kepada Allah tentang hal-hal yang kita baca dalam Al-Quran. Insya Allah akan menemukan petunjuk. Sebagaimana banyak sekali teman-teman kita yang baca Quran, kemudian dia berubah hidupnya dengan kebaikan. Ya, walaupun dia belum baca tafsirnya, tapi ketika kita sudah baca dan kemudian kita amati, tafakuri dan tadaburi, maka insya Allah Bapak Ibu sehat semua. Jadi kalau orang senang baca Quran pasti sehat walafiat, sehat hatinya, sehat pikirannya, sehat seluruh tubuhnya. Ketika orang selalu membaca Al-Quran dan mengkaji Al-Quran. Dan rumah tangannya juga sakinah, mawaddah warahmah. Silakan kalau ada pertanyaan, boleh satu saja Bapak Ibu. Ya, silakan ada yang ingin bertanya. Jangan sampai ada ayat ini nggak mau bertanya. Cukup? Saya nggak mau bertanya Ustadz karena ada ayat ini gitu. Enggak. Ada? Kalau sudah cukup, sudah jelas ya Pak? Cukup ya. Cukup. Baik, kita akhiri kajian hari ini dengan membaca doa. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keberkahan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqassuna wa tadarru'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahlil qur'ani wa khassatuhu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika man nawwartal arda bi nuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika